Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa Abwa Channel, saudaraku muslimin muslimat dimanapun berada, yang semoga senantiasa dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali bisa berjumpa meski hanya lewat media. Semoga perjumpaan kita menjadi perjumpaan yang mendatangkan manfaat, mendatangkan berkah dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku muslimin muslimat, pemirsa Abwa Channel yang dirahmati Allah, kali ini kita akan membincangkan seputar iman. Ada dua hal yang tidak ada yang lebih utama dari dua hal ini, yaitu beriman kepada Allah dan bermanfaat bagi kaum muslimin. Kata Nabi, khaslatani la syai'a afdalu minhuma al-imanu billah wan naf'u lil muslimin. Ada dua hal yang tidak ada yang lebih utama dari dua hal itu, yaitu berupa iman kepada Allah dan berbuat manfaat bagi sesama muslim. Saudaraku, pemirsa yang dirahmati Allah, iman ini merupakan pokok. Iman itu bukan saja percaya. Seringkali iman itu diartikan dengan percaya. Itu pengertian yang masih sangat sempit. Sedangkan iman itu didefinisikan sebagai keyakinan dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diimplementasikan dengan anggota badan. Al-iman huwa tasdiqul qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Jadi iman itu memiliki tiga unsur, yaitu keyakinan dalam hati, diucapkan dengan lisan, lalu kemudian dipraktekkan dengan perbuatan. Dan iman juga bukan sesuatu yang hayalan, tetapi memiliki bentuk konkret, bentuk nyata. Al-iman laisa bitahalli wala bitamani walakinnahu ma waqara fil qalbi wa saddaqahu al-amal. Iman itu bukan khayalan, bukan angan-angan kosong, tapi iman itu keyakinan yang terhunjam dalam hati, lalu kemudian dibuktikan dengan amalan-amalan. Karena itu, iman memiliki rukun, yaitu keyakinan, ucapan, dan perbuatan. Karena itulah maka Rasulullah SAW sering mengaitkan iman itu dengan perbuatan nyata. Iman itu dikaitkan dengan perbuatan-perbuatan nyata. Jadi iman itu punya bentuk yang nyata. Di antaranya Rasulullah menyatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkata yang benar. Jangan berbohong, jangan berdusta, jangan mengucapkan kalimat-kalimat yang membawa pada kemungkaran. Kemudian Rasulullah juga mengaitkan iman itu dengan sikap memuliakan. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tetangga. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tamu. Dan juga Rasulullah menyatakan, idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjid fashhadu lahu bil iman. Jika engkau melihat seseorang yang datang pergi ya'tadul masjid, selalu pergi ke masjid, maka saksikan itulah iman. Itulah iman. Jadi pemirsa yang berbahagia, iman ini membutuhkan karya nyata, membutuhkan bukti nyata. Bukan saja pengakuan, hayalan, tetapi diwujudkan dalam bentuk-bentuk yang konkret. Inilah
iman. Kemudian selanjutnya, iman itu memiliki karakter fluktuatif, yaitu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Jadi keimanan seorang mukmin itu bisa naik, bisa turun. Karena itu, saudaraku muslimin muslimat, jangan pernah merasa dirinya sudah cukup dengan keimanan yang ada. Karena bisa jadi hari ini beriman, nanti sore sudah hilang, berkurang, bahkan sampai hilang. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Bisa jadi orang di pagi hari beriman, kemudian di sore hari sudah kafir. Atau sebaliknya, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Di sore hari dia beriman dan di pagi hari sudah kafir. Inilah karakter iman. Bagaimana supaya iman kita naik, meningkat? Yaitu yazidu bitta'ah, selalu berusaha melaksanakan ketaatan-ketaatan. Dengan ketaatan-ketaatan yang kita lakukan, maka akan memotivasi iman kita semakin meningkat, semakin kuat. Dan sebaliknya, wa yanqusu bil maksiat, iman ini akan hilang, akan berkurang, ini dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Ini yang perlu kita waspadai segenap kaum muslimin muslimat, saudaraku yang berbahagia. Karena itulah maka wasiat terus meningkatkan iman kita lakukan. Mari kita tingkatkan iman, tingkatkan iman. Kenapa? Tadi iman itu kadang bisa naik, bisa turun. Kondisi-kondisi tertentu akan membuat seorang imannya naik, dan pada saat yang lain bisa jadi seorang turun imannya atau bahkan hilang. Inilah saudaraku yang berbahagia, berkaitan dengan perkara yang paling agung, paling utama. Karena iman ini adalah menentukan kita semua. Kemudian yang berikutnya, setelah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berusaha untuk berbuat yang bermanfaat bagi sesama muslim, ya. Baik itu dengan ucapannya, dengan perbuatannya, dengan hartanya, dengan posisinya, semuanya dikerahkan dalam rangka untuk memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi sesama muslim. Karena Rasulullah menyatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi sesama manusia. Tatkala kita punya harta, hendaklah harta kita selain bermanfaat bagi dirinya, kita memberikan manfaat bagi orang lain. Tatkala seorang mendapatkan anugerah rizki, maka rizkinya juga selain bermanfaat bagi dirinya, kita berusaha untuk agar bisa bermanfaat bagi orang lain. Demikian juga ilmunya, demikian juga kedudukannya, hendaklah bisa memberikan manfaat bagi kemuliaan Islam dan kaum muslimin. Ya, semoga kita senantiasa menjadi orang-orang yang terus imannya meningkat, iman kita meningkat, dan selalu berusaha agar hidup kita itu bermanfaat bagi sesamanya. Manfaat ini mulai dari manfaat-manfaat yang bersifat duniawi sampai kita bermanfaat untuk urusan akhirat kelak nanti. Demikian, semoga sekelumit ini bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.